Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Sabtu 25 Januari 2025. Pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul, penutupan Pekan Doa Sedunia. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, hari ini kami gereja merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus. Pertobatan Paulus memberi arah baru kepada gereja semesta. Tidak hanya penganiayaan berhenti dengan bertobatnya Saulus menjadi Paulus, tetapi dengan kerasulannya di kemudian hari, ia menempatkan gereja di medan jalan pertemuan antara bangsa-bangsa. Karena ia berhasil melebur jalur pemisah antara Yahudi dan Yunani, maka gereja jadi terbuka sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Hari ini kami gereja menutup Pekan Doa Sedunia untuk persatuan umat Kristiani yang dimulai pada tanggal 18 Januari yang lalu. Dengan Pekan Doa Sedunia ini, tujuannya bersama-sama mendoakan kesatuan umat Kristen sedunia sebagaimana menjadi doa Yesus sendiri. Semoga mereka semua bersatu seperti Engkau ya Bapa ada dalam aku dan aku di dalam Dikau, supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Pada masa sekarang ini, dunia menantikan jiwa kesatuan dan ikatan pemersatu yang kokoh dan kuat bagi masa mendatang. Untuk itu, seluruh jajaran umat Kristen harus mawas diri dan bertobat, menggalakkan ekumene, persatuan antara umat Kristen sendiri, saling mengenal, saling menghargai sebagai saudara, dan mengarahkan pandangan lebih jauh kepada saudari-saudara dari agama-agama lain. Syarat utamanya adalah keterbukaan dan kerendahan hati. Bapa, Yesus memerintahkan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Perintah berutusan ini dilaksanakan oleh Paulus secara nyata dan total. Ia keluar dari tanah Yahudi, menjelajahi kota dan dusun Asia Kecil, menyeberang ke Eropa sampai ke Roma, pusat dunia yang dikenal kala itu. Seluruh dunia menjadi ladang pemberitaan Injil, dan Rasul belum akan beristirahat sebelum segala makhluk mendapat pewartaan kabar gembira. Jikalau dunia semakin meluas ke barat, ke timur, sejak zaman Paulus, gereja juga harus mengikut lebih jauh. Segala makhluk disebut dalam perintah Yesus, tanpa membedakan Yahudi atau Yunani, Romawi atau bangsa yang pada waktu itu disebut barbar, bangsa asing, berbahasa asing, berbudaya lain, jauh dari kawasan dan pandangan mereka. Kalau setiap kali ditemukan bangsa baru, sampai suku-suku terasing, kalau ada perkembangan baru dalam budaya manusia, makhluk-makhluk yang melengkapi kehidupan manusia, itu pun harus dimasukkan dan digunakan menurut terang Injil dan membantu penyebaran warta gembira, warta sukacita. Bapa, bagaimana jalan pewartaan Injil di masa sekarang? Paulus berjalan kaki, mengalami berkali-kali karam kapal, sarana satu-satunya untuk menyeberang laut. Ia mengajar di sinagoga, di luar kota, di penjara, di pinggir sungai, di tengah dewan Eropa kita, di kota Athena, di rumah-rumah pribadi di Korintus, di Efesus. Ia mengirim utusan, ia menulis surat, disebar kemana-mana.
Semua media massa bisa dan harus digunakan di masa sekarang seturut jiwa kerasulan Paulus. Semua macam transportasi, mengunjungi umat, cara mengumpulkan dana tanpa membedakan suku, bangsa, kota atau desa, kaya atau miskin, dengan bahasa apa dan mana saja. Yang diandaikan seperti Paulus, tak ada pengorbanan boleh ditakutkan, tak ada kesulitan boleh dihindari. Selama ada makhluk yang perlu pemberitaan Injil dalam situasi bebas, terpenjara, sehat, sakit, Rasul terdorong untuk hadir menyampaikan warta penginjilan yang sesuai untuk bertobat, berkembang, menghibur, menguatkan, mendapatkan hidup sampai berkelimpahan. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengajar segala bangsa dengan pewartaan Santo Paulus Rasul. Semoga kami yang hari ini merayakan pertobatannya makin mendekati Engkau seturut teladannya dan menjadi saksi kebenaran-Mu bagi dunia. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan selama-lamanya. Santo Paulus, doakanlah kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.